Ingat dengan Infinix Note 50 series yang jadi salah satu HP anomali di kelas menengah? Infinix tampaknya masih belum puas dan kembali merilis model Infinix Note 50S 5G Plus. Ponsel ini rilis berbarengan dengan Infinix Note 50X 5G Plus yang punya harga sedikit lebih murah. Kira-kira semenarik apa untuk ada di seri ini? Berbeda dengan model lain di serinya, Infinix Note 50S 5G Plus ini jadi satu-satunya yang pakai desain curve. Rekaman videonya juga sudah sampai 4K, tidak terbatas di 2K. Dan ada beberapa hal menarik lain yang perlu dibahas. Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari Infinix Note 50S 5G Plus yang sudah admin rangkum. Dibekali dengan jaringan 5G, Infinix Note 50S 5G Plus ditenagai dengan chipset Dimensity 7300 Ultimate. Chipset ini dipakai juga oleh Infinix Note 50X 5G Plus yang rilis dalam waktu bersamaan. Embel-embel Ultimate di belakang nama chipset biasanya hanya digunakan sebagai identitas saja, sebab secara keseluruhan tak ada yang berbeda dengan Dimensity 7300 biasa. Adapun varian memori RAM yang ditawarkan Infinix Note 50S 5G Plus adalah 8GB dengan internal 256GB berjenis UFS 2.2. Ponsel ini tak menyediakan slot microSD untuk memperluas kapasitas memorinya, jadi pastikan kapasitas yang ditawarkan ini sudah cukup untuk penggunaan Anda sehari-hari. Arsitektur yang dipunya Dimensity 7300 Ultimate ini masih sama dengan model biasanya, yakni punya fabrikasi 4 nanometer. CPU atau prosesornya meliputi dari 8 inti, terdiri dari 4 core Cortex A78 dengan kecepatan 2,5 GHz untuk performa dan 4 core Cortex A55 berkecepatan 2 GHz untuk efisiensinya. Sedangkan untuk GPU menggunakan ARM Mali G615 MP2 dengan frekuensi 1047 MHz. Saat rilis, Infinix Note 50S 5G Plus sudah memakai sistem operasi Android 15 dengan antarmuka XOS 15. Sebagai HP rilisan tahun 2025, tentu Infinix Note 50S 5G Plus juga sudah dibekali fitur berbasis AI yang canggih. Fitur ini juga dimiliki oleh model lain di serinya dengan nama Infinix AI Infinite. Setidaknya terdapat 2 kategori fitur AI yang bisa dimanfaatkan, yakni untuk membantu aktivitas harian dan meningkatkan kreativitas. Untuk aktivitas sehari-hari, Anda bisa dibantu langsung oleh Volex, asisten pribadi yang ditawarkan oleh Infinix. Kategori kedua adalah untuk membantu meningkatkan kreativitas. Fitur AI yang umum hadir adalah AI Eraser dan Expand untuk membuat gambar jadi lebih sempurna. Satu hal menarik lainnya adalah Infinix menyediakan jaminan upgrade operasi sistem sebanyak 2 kali. Hal ini membuat sang HP tetap up to date hingga Android 17. Jika ada fitur baru yang rilis, Infinix Note 50S 5G Plus dijamin akan ikut merasakan. Sementara untuk update security bitnya tersedia hingga 3 tahun mendatang. Infinix Note 50S 5G Plus ini punya satu hal yang tak ada di model lain di serinya, yakni layar curve. Bagi beberapa orang, jenis layar ini jelas lebih menarik karena punya tampilan mewah. Genggaman juga jadi lebih enak tanpa tepi tajam seperti pada layar flat. Paling penting adalah bezelnya yang tipis dengan rasio layar ke bodi mencapai 89,9%. Sama seperti model lain di serinya, Infinix Note 50S 5G Plus hadir dengan layar lega yakni 6,78 inci, refresh rate 144Hz. Panelnya masih pakai AMOLED yang cukup cerah dan mampu menghasilkan warna yang kaya. Kedalaman warna yang dimiliki yakni 10 bit, cocok untuk aktivitas seperti menonton ataupun bermain game, apalagi resolusinya sudah Full HD+. Infinix Note 50S 5G Plus juga memiliki kecerahan layar puncak cukup tinggi yakni di angka 1300 nits. Anda bisa menggunakan HP ini di luar ruangan dengan keadaan terik dengan nyaman. Tampilan berupa gambar atau tulisan bahkan masih terlihat jelas. Untuk kenyamanannya, Infinix Note 50S 5G Plus menyediakan sertifikasi PWM Deming 2304Hz. Sama seperti generasi-generasi sebelumnya, Infinix masih menjalin kerjasama dengan JBL untuk kualitas speakernya. Infinix Note 50S 5G Plus menggunakan speaker stereo yang disetel langsung oleh JBL. Selain itu, terdapat sistem getar dari linear X-axis wideband yang cukup baik.
Infinix Note 50s 5G Plus ini dibekali dengan kamera utama yang menggunakan sensor Sony IMX682 beresolusi 64 megapiksel. Kamera ini punya bukaan f1.8 dan 2 kali lossless zoom untuk perbesarannya. Sayangnya hanya ada dukungan PDAF di kamera ini. OIS yang ada di model lainnya pun malah absen. Kemampuan perbesaran atau zoomnya sedikit lebih baik karena punya 3 kali lossless zoom yang bisa diandalkan. Fakta bahwa hanya ada satu kamera saja yang bisa diandalkan memang disayangkan. Padahal di bagian modulnya terlihat banyak wadah kamera yang bisa dipakai. Infinix Note 50s 5G Plus ini hanya menyematkan kamera atau sensor kedalaman sebagai pelengkapnya. Sementara untuk kamera depan, terdapat kamera selfie beresolusi 13 megapiksel dengan bukaan f2.2. Kamera ini sama persis dengan yang digunakan Infinix Note 50. Namun ada perbedaan di perekaman videonya yang juga menjadi keunggulan dibandingkan model lain di serinya. Tak hanya terbatas di 2K, Infinix Note 50s 5G Plus ini mampu merekam video hingga 4K di 30 fps. Kemampuannya ini berlaku untuk kamera depan dan belakang. Saat rilis di pasar India, Infinix Note 50s 5G Plus hadir dengan kapasitas baterai 5500 mAh. Namun, saat rilis di pasar Indonesia, Infinix memangkas kapasitas baterainya menjadi 5200 mAh. Kapasitas tersebut sebenarnya masih cukup baik mengingat standar baterai masih ada di angka 5000 mAh. Dengan kata lain, kapasitas baterainya ini sama dengan model lain di serinya. Bahkan, kemampuan pengisian dayanya ini mirip dengan Infinix Note 50 lainnya, yakni mendukung fast charging 45W. Fitur lain yang tak kalah menarik adalah fitur bypass charging. Fitur ini biasanya hadir di HP yang memang ditunjukkan untuk gaming. Sebelumnya sempat disinggung kalau Infinix Note 50s 5G Plus ini jadi satu-satunya model di serinya yang menggunakan desain body curve. Meski tak semua orang suka, kesan eksklusifnya sangat terasa. Lagi pula, alasan yang diberikan oleh orang yang menyukai desain seperti ini pun cukup masuk akal dan bisa diterima. Beberapa alasan yang sering dipakai adalah kenyamanan dalam menggenggam. Selain itu, layar juga jadi terlihat lebih luas dan punya kesan premium. Bodinya juga terlihat lebih tipis karena efek curve di bagian sampingnya. Ketebalan bodinya hanya 7,6 mm dengan bobot 180 gram. Sementara untuk tampilan lainnya, Infinix Note 50s 5G Plus masih terlihat mirip dengan model lain di serinya. Mulai dari modul kamera berbentuk oktagon yang unik. Di dalamnya terdapat 3 persegi dengan sudut lengkung sebagai rumah dari kamera, serta satu kamera yang sedikit lebih panjang atau gepeng sebagai tempat bagi active halo. Selain itu, Infinix Note 50s 5G Plus juga menggunakan material metal atau armor alloy metal pada bagian framenya. Masih bicara soal bodinya, Infinix Note 50s 5G Plus memang punya bodi yang cukup tipis, namun jangan salah, ponsel ini punya durabilitas yang sudah cukup baik untuk bodi setipis ini. Adapun sertifikasi yang disematkan yakni IP64. Sertifikasi ini sama dengan yang ada di model lain, yakni mampu menahan debu dan percikan air. Bedanya Infinix Note 50s 5G Plus tak selesai sampai di situ. Ponsel ini dibekali sertifikasi MIL STD810H yang membuatnya lebih tangguh dan kuat terhadap benturan atau terjatuh. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, Infinix Note 50s 5G Plus ini mengalami downgrade pada resolusinya. Infinix Note 40s memakai kamera utama beresolusi 108 megapiksel. Secara teori makin tinggi resolusi maka makin tajam dan detail juga gambar yang dihasilkan. Downgrade juga terjadi pada kamera depan. Infinix Note 40s menggunakan resolusi yang terbilang cukup tinggi yakni 32 megapiksel. Sementara Note 50s 5G Plus menurun jadi 13 megapiksel. Hal lain yang jadi catatan buat Anda yang suka memotret dengan sudut pandang luas dengan ultrawide. Apalagi banyak HP lain di kelasnya yang lebih murah sudah memiliki kamera ini. Salah satu hal yang membedakan Infinix Note 50s 5G Plus dengan model lain yang sudah ada sebelumnya adalah soal wireless charging. Sayang sekali Infinix tak lagi menyematkan fitur tersebut, padahal itu adalah salah satu hal yang membuat Infinix Note 50 series ini terlihat sangat menarik dibandingkan pesaingnya. Meski begitu, fitur ini memang masih terbilang jarang di kelas harganya. Absennya fitur ini mungkin bisa dimaklumi oleh sebagian orang, apalagi jika melihat HP kebanyakan. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.